Selamat datang di perayaan Natal nama Poso GKPS Resort Medan Timur. Dengan tema diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Dan subtema, melalui perayaan Natal ini, hendaklah nama Poso semakin menumbuhkan dan memaknai kasih Allah di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia. Barisan prosesi memasuki ruangan, jemaat kami undang untuk berdiri. Ibadah Natal pemuda-pemudi pada saat ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi, hendaklah setiap orang percaya mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah Maha Pengasih yang memberikan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang ditentukan Tuhan. Mari kita rayakan dengan kasih sukacita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kasih karunia-Nya kekal abadi. Ajarkanlah kami ya Tuhan, untuk saling mengasihi sesama kami, seperti kasih Tuhan kepada kami. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, dan hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain. Ajarlah kami melakukan perintah-Mu untuk saling mengasihi sesama kami, dan menjauhi segala perbedaan yang menjadi tembok pemisah antara kami. Pujilah Tuhan yang memerintah Sion. Ceritakanlah kasih anugerah-Nya kepada bangsa-bangsa. Dengan sepenuh hati aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan mewartakan kasih-Mu yang mengagumkan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada saat ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan peringatan kelahiran-Mu. Kami bersukacita karena kami mengimani bahwa Yesus lahir untuk menyelamatkan kami dengan kasih karunia yang luar biasa. Dan hari ini sukacita kami ini kami perlihatkan di dalam ibadah Natal kami. Biarlah Yesus hadir di tempat ini dan Roh Tuhan yang kudus memberkati kami. Dalam ibadah ini, terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali, kita bernyanyi. Rasanya ada yang kurang ya jika perayaan diadakan tanpa adanya pujian. Benar banget. Gimana kalau kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 sampai 3. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, erukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Tuhan adalah Khalik semesta alam. Ia menciptakan langit, bumi, serta seluruh alam semesta. Cakrawala yang luas dan elok, gunung-gunung yang menjulang tinggi, burung-burung yang berkicau dengan merdu, semuanya menunjukkan keindahan hasil karya tangan Tuhan Allah. Bagaimanakah semuanya ini bisa terjadi? Mari kita dengarkan liturgi penciptaan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk menghiasi siang dan malam. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi,
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Mula pertama Allah jadikan bumi, langit, dan laut, surya dan bintang menjadi terang, sempurna dan senang. Segala makhluk penghuni dunia tercipta oleh tangannya, dan manusia diberi kuasa terhadap segalanya. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sirna seketika. Sejak perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman telah dilanggar oleh Adam dan Hawa, sehingga membuat manusia jauh dari hadapan Allah dan jatuh ke dalam dosa. Peristiwa keberlangsungan manusia dalam kehidupannya di bumi ini juga tidak terlepas dari dosa. Pembunuhan, perampokan, kebejatan, hawa nafsu, itulah yang kini menguasai kehidupan manusia. Bahkan persekutuan dengan alam ciptaan telah pudar hanya karena ulah manusia. Apakah yang terjadi ketika manusia hidup di dalam dosa? Mari kita dengarkan liturgi kejatuhan manusia ke dalam dosa. Setiap hari kita melihat kemajuan yang akan terjadi. Teknologi semakin canggih. Hampir semua keinginan terpenuhi oleh karena perkembangan teknologi. Namun, apa dampak yang dihasilkan? Lihatlah, setiap manusia mementingkan dirinya sendiri. Tingkat kepedulian terhadap sesama sudah mulai memudar. Bahkan, waktu untuk bersekutu dengan Tuhan tidak ada. Akibat dari memilih keinginan daging daripada memuliakan nama Tuhan. Kekuasaan yang melanda hati manusia telah menciptakan sifat egoisme. Manusia lain yang tidak berkuasa kembali menjadi budak. Yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah, kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Perbuatan baik diukur dengan uang. Manusia hidup di tengah perhambaan akan uang. Kedekilan, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan perbuatan daging lainnya telah merusak akhlak manusia. Menghalalkan segala cara adalah salah satu jalan pintas. Budaya gue semakin hidup. Teguran dan sapaan tidak lagi terngiang. Semua telah pudar. Kapan semua ini berakhir? Kerusakan manusia menciptakan bencana alam yang tidak dapat dibendung lagi. Cagar alam menjadi rusak dan bercacat. Hutan tidak lagi mampu bernyanyi. Laut tidak mampu lagi berkilau. Udara tidak lagi bersih. Air telah tercemar. Semua menjadi rusak.
semula sempurna sedang ternoda dosa manusia, dan Yesus datang menyelamatkan, kembali bawa bahagia, kembali bawa bahagia, kembali bawa bahagia. Bagaimana cara Allah menciptakan bumi beserta isinya, serta bagaimana manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Begitulah besarnya Allah menciptakan bumi ini, dan bagaimana kita sebagai manusia yang masih saja mengecewakannya. Udah sepatutnya kita seisinya untuk merayakan kebesarannya. Mari kita puji kebesaran Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 sampai 2, Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggelegar? Bagi Maharaja siapa sorak sorgawi terdengar? Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Kejahatan demi kejahatan mengotori bumi. Maka Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Allah memberikan karunia kepada Maria, yang merupakan tunangan Yusuf si tukang kayu dari keturunan Daud. Yesus Kristuslah satu-satunya pribadi yang ditentukan Allah untuk menyelamatkan orang berdosa. Tidak ada pribadi lain dan tidak ada jalan lain untuk keselamatan, melainkan melalui Yesus Kristus. Beratus-ratus tahun lamanya sebelum Kristus lahir, nabi-nabi telah meramalkan kelahiran Mesias itu. Pada bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret.
kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf, seorang laki-laki yang bahkan lebih pantas menjadi ayahnya. Nama perawan itu Maria. Masuklah malaikat Gabriel ke rumah Maria dan berkata, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang kau kandung yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanak saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki yang pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikianlah Maria sesuai yang diberitakan akan mengandung seorang anak bernama Yesus. Lalu Maria menceritakan hal itu kepada kedua orang tuanya dan kepada tunangannya Yusuf. Mendengar hal itu, Yusuf sangat terkejut dan berbicara kepada dirinya sendiri, bagaimana ini? Maria calon istriku bahkan sudah mengandung dari Roh Kudus. Namun aku tidak ingin mencemarkan namanya di muka umum. Apakah kuceraikan saja dia secara diam-diam? Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, terjadi dengan begitu sederhana karena ia tidak lahir di rumah sakit yang mewah ataupun di rumah. Tetapi Yesus lahir di kandang domba yang pada dasarnya sungguh tidak layak menjadi tempat melahirkan. Pada suatu hari, Yusuf membawa Maria pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yehuda ke kota Daud. Sang penguasa kerajaan Romawi mengadakan sensus penduduk. Ia memerintahkan orang Yahudi mendaftarkan diri di kota asal masing-masing. Yusuf yang berasal dari keturunan Daud, ia harus kembali ke kota Betlehem supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria. Sesampainya di Betlehem, Maria yang sedang mengandung akan segera melahirkan. Maria dan Yusuf pun mencari tempat persinggahan untuk Maria melahirkan. Mereka mengetuk pintu demi pintu, tetapi sayang sekali tidak ada tempat penginapan bagi Yusuf dan Maria. Untunglah ada kawanan gembala yang memberi tempat kepada mereka, walaupun tempat itu bukan sebuah kamar, melainkan hanya sebuah kandang domba. Malam itu terdengar jeritan tangisan seorang bayi. Maria telah melahirkan. Betapa gembiranya Yusuf dan Maria menyambut anak mereka. Yusuf pun memberi nama anak itu Yesus. Ya, Yesus telah lahir. Pada waktu Yesus lahir, ada sebuah bintang yang bersinar terang. Cahaya bintang itu sampai ke sebelah timur Betlehem. Pada saat itu, ada 3 orang Majus melihat bintang itu. Mereka percaya bahwa bintang itu telah tanda kelahiran seorang raja. Kemudian mereka pergi mengikuti arah bintang itu.
Saat mereka tiba, mereka menunduk dan mereka menyembah raja itu dan memberikan persembahannya, emas, mur, dan kemenyan kepada bayi Yesus. Kita mendengarkan persembahan pujian dari pengurus Nama Poso Resort Medan Timur. Nah, kita telah menerima janji keselamatan dari kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kita juga telah mendengar pujian
yang menyatakan kemurahan Tuhan yang senantiasa mendekap kita dalam perlindungan. Baiklah kita sebagai manusia yang telah menerima janji keselamatan itu untuk memberitakan dan menyiarkannya di mana juga. Mari kita siarkan dan kabarkan melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 sampai 2. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Natal. Katanya, Natal adalah perayaan yang indah dan megah. Lalu, jika tidak ada perayaan, akankah Natal menjadi hampa dan redup? Jika tidak ada perayaan, akankah Natal menjadi hari yang biasa saja tanpa kesan yang indah? Natal bukan hanya tentang perayaan yang megah, dekorasi yang indah, atau bukan mengenai pakaian bagus yang bisa digunakan. Natal memiliki makna yang lebih daripada itu. Natal ialah pemberi kasih yang luar biasa dari Allah, di mana Ia memberi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa umat manusia. Ya, Natal ialah cinta kasih, pengampunan, karunia, kedamaian, dan keselamatan. Lantas, sudahkah Natal memberi arti yang nyata dalam kehidupan kita? Tahun ini ada banyak cerita yang menggugah hatiku. Dari banyak kisah itu, jika ku hitung, lebih banyak kisah tragis dan memilukan yang terjadi. Terutama di negeriku, pandemi COVID-19. Berulang-ulang ku katakan, dalam hatiku ini hanya sementara. Tapi hatiku selalu sedih dan pilu kalau ku dengar masyarakat yang terpapar semakin banyak saja. Apakah ini hukuman Tuhan kepada kami? Tapi kemudian aku mencoba memilih dari sisi lain. Ada banyak orang yang saling menopang dengan berbagai cara di luar sana. Mereka memberi kepada orang yang kekurangan, menghibur orang yang berduka karena kehilangan pekerjaan.
dan berbagi hal-hal yang dibutuhkan kepada orang lain. Lalu aku berkata dalam hati, Allah selalu menyertai kami. Bagaikan angin yang selalu terasa walaupun tidak terlihat. Di Natal kali ini, kita bukan sekedar merayakan perayaan saja, namun lebih dari itu. Allah mengajarkan kita banyak hal dengan cara yang berbeda. Tetaplah kuat negeriku, tetaplah berpengharapan bangsaku. Hendaknya Natal ini dapat kita maknai dengan kesungguhan dan ketulusan hati, sehingga kita mampu menjadi berkat dan menebarkan cinta kasih kepada sesama. Biarlah damai dan sukacita Natal selalu bertumbuh dalam hati kita. Kita memasuki acara penyalaan lilin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami mintakan Abang Pendeta untuk maju ke depan. Mewakili full-timer GKPS Resort Medan Timur. Kami mintakan mewakili pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Pardamaian kepada Syamas Rovenal Sipayung. Yang mewakili orang tua, kami mintakan kepada Syamas Gibson Damanik. Kami mintakan kepada pembimbing Napaposo Resort Medan Timur, Sintua Saud Takpahan. Mewakili pengurus Napaposo Resort Medan Timur, mewakili anggota Napaposo, kami mintakan kepada Tania Borupurba. sambil menghidupkan lilin, kita bernyanyi dari lagu dari Kidung Jemaat nomor 92 ayat 1 sampai 3 Malam Kudus. Sunyi senyap dunia tak lelah, hanya dua berjalan.
Kita bersatu di dalam doa. Pada perayaan Natal, anak-anak kami, pemuda GKPS Resort Medan Timur ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau berikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk bersaksi tentang kelahiran anak-Mu Yesus Kristus. Walaupun perayaan Natal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena situasi COVID. Tapi semua ini Tuhan tidak mengurangi kebahagiaan kami. Bahwa Kristus itu boleh hadir di hati kami masing-masing. Inilah doa pengharapan kami kepada seluruh pemudamu yang ada di resort ini ya Bapa. Ada mereka yang mencari jodoh, ada mereka yang mencari pekerjaan, dan ada mereka yang sudah bekerja, ada mereka masih berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan, ada mereka yang masih pelajar. Biarlah Tuhan kekuatan Natal memberikan semangat, memberikan optimisme di tengah-tengah perjuangan hidup anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami di resort ini ya Tuhan dapat memenangkan perjuangan-perjuangan di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Karena mereka merasakan Kristus berkuasa, Kristus lahir di hati mereka. Tuhan Yesus berkati orang tua daripada anak-anak kami semuanya. Karena orang tualah sumber kebahagiaan, penopang bagi anak-anak kami. Banyak orang tua daripada anak-anak kami ini juga bergumul di tengah-tengah pandemi COVID ini. Baik soal ekonomi, biaya kebutuhan sehari-hari, biaya untuk keperluan anak-anak sekolah, dan biaya lainnya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau memberikan selalu pengharapan, damai Kristus di tengah-tengah hati para orang tua. Sehingga mereka mampu untuk berjuang untuk anak-anaknya. Semangat yang daripada Tuhanlah melingkupi seluruh keluarga, anak-anak, dan orang tua daripada pemuda kami. Tuhan berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka juga berkat, sehingga anak-anak kami pemuda boleh berbahagia, karena Engkau peduli kepada orang tuanya. Saat ini kami juga berdoa buat GKPS. Sinode Bolon telah berakhir dengan baik. Pimpinan pusat kami sudah terpilih. Kami saat ini Tuhan, damai Natal lah juga hadir memberkati pimpinan pusat kami. Sehingga suasana Natal ini mereka mulai mengerjakan pekerjaannya di kantor. Semua nuansa damai, nuansa bahagia, nuansa sukacita. Inilah doa kami. Biarlah juga damai Kristus merajai gerejamu,
dari pimpinan pusat sampai kepada seksi-seksi, gereja-gereja terkecil sekalipun, damai Kristuslah yang berkumandang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kondisi daripada sebahagian daerah di Kota Medan yang terkena banjir. Secara khusus kami berdoa Bapa, ada korban-korban yang membuat keluarga berduka. Ada sebahagian yang belum dapat, sehingga ada kekhawatiran yang tinggi, penantian yang tidak pasti buat keluarga. Sebahagian juga harta bendanya hanyut ya Bapa. Semua ini kami serahkan kepadamu. Biarlah damai Natal memberikan damai sejahtera bagi mereka di tengah-tengah kesusahan-kesusahan karena suasana banjir. Karena mereka tetap yakin Allah hadir, Allah lahir di tengah persoalannya. Berarti mereka mempercayai ada campur tangan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, 9 Desember adalah hari penting buat kami se-Indonesia secara khusus. Mengadakan pilkada serentak. Tuhan, Engkaulah sumber hikmat yang memberikan hikmat kepada para pemimpin yang terpilih. Dan Engkaulah juga memberikan hikmat kepada rakyat Indonesia untuk memutuskan keputusan memilih pilihan yang tidak berdasarkan kepentingan-kepentingan pribadi. Tapi boleh kami melihat yang melindungi rakyat kecil secara khusus. Untuk itu Tuhan berikan kepada rakyat Indonesia untuk tidak tergoda kepada money politik, sehingga suaranya murni menjadi suara Tuhan. Sehingga pemimpin-pemimpin pada pilkada yang akan terpilih pun Tuhan, kami percaya Engkau yang memberkati, itu adalah alat-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa pergumulan kami mengglobal sedunia tentang COVID. COVID masih ada. Kami masih harus waspada. Oh Tuhan, Engkau yang berkuasa. Engkau yang maha tahu. Kami memang resah. Semua keresahan ini kami bawa kepadamu. Dampak COVID sangat luar biasa pengaruh negatifnya ke kehidupan pendidikan, kehidupan sosial, kehidupan keluarga, kehidupan ekonomi. Campur tanganlah Tuhan, supaya virus ini dapat cepat berlalu dan boleh ditemukan obat untuk virus ini. Tapi satu hal yang kami berdoa juga Tuhan, ajarkan kami supaya tidak lengah untuk waspada, menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Sering Tuhan ketidakdisiplinan kami menjadi menjangkitnya virus-virus ini. Untuk itu Tuhan, Engkaulah juga yang menyadarkan satu persatu hati jemaat-Mu secara khusus. Karena COVID inilah kami belum bisa beribadah seperti biasanya. Tapi kami percaya Tuhan berkati kami. Engkau berkuasa sehingga COVID boleh cepat berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan doa permohonan kami ini kami bersyukur. Karena Engkau memberkati
para pengurus pemuda kami, pembimbing yang telah menata acara ini. Semua ini biarlah untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu, Pendeta Bima, yang akan menyampaikan firman-Nya kepada kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah doa permohonan kami. Semua kita mengatakan amin. Amin. Sepertinya ada yang kurang ya. Tapi kita sudah menyanyikan pujian-pujian kita. Iya benar, pujian telah kita nyanyikan, tapi kita belum mendengar renungan Natal. Ya, renungan Natal. Ada baiknya kita untuk mendengarkan renungan Natal sebagai penguat kita dalam bertindak. Mari kita sambut renungan Natal kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1-2. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Segala puji hormat kami anturkan kepadamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau telah mempersekutukan kami dalam ibadah Natal Nama Poso GKPS Resort Medan Timur ini. Kami telah bersama-sama Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang menaruhkan roh-Mu kepada kami, sehingga kami diberikan hikmat dan pengertian untuk memahami firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang menjadi teks dalam perayaan Natal Nama Poso GKPS Resort Medan Timur. Kami ambil dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17. Sekali lagi 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Dengan demikian tiap
tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekali lagi, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat Natal lah buat kita semua, khususnya Ngasiam, Nama Poso, GKPS, Resort Medan Timur. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh anggota seksi Nama Poso GKPS Resort Medan Timur, sebab sekalipun pandemi COVID-19, tapi sekalipun pandemi COVID-19 itu masih menjadi momok bagi dunia ini, tapi saudara-saudari tak pernah berhenti untuk terus berinovasi, tetap punya kreativitas, mengupayakan terselenggaranya ibadah Natal Nama Poso pada tahun ini. Tentu saudara-saudari, ibadah Natal tahun ini menjadi torehan sejarah yang baru dalam tubuh Nama Poso Medan Timur, dan akan menjadi kesaksian nantinya itu bagi generasi yang akan datang, bahwa pada tahun 2020 dunia dihantam pandemi COVID-19, sehingga semua pola-pola kehidupan yang lama berubah menjadi kehidupan ataupun adaptasi yang baru. Harapannya inovasi, jiwa kreatif itu pun harus teruslah berkelanjutan. Jangan stagnan. Jangan hanya muncul di saat Natal. Program-program Nama Poso juga ke depan sudah harus lebih baik lagi. Menjalankan program dengan pemanfaatan kemajuan teknologi di tiap zaman. Barangkali kalau Ngasiam suruhlah pembimbing Bapak Resort, Pak, buat gini, buat begini. Nah, dia tidak akan memahami dengan pasti soal-soal IT. Tapi kalau sempat ada pemuda Nama Poso di Resort Medan Timur, kita sampaikan supaya melakukan hal-hal yang Anda kuasai di zamannya tidak bisa Anda lakukan, berarti Anda dipertanyakan, apakah Anda generasi muda atau generasi uzur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada ibadah Natal Nama Poso tahun ini, tema yang telah dipersiapkan panitia adalah diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Sekali lagi, diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Tema Natal ini menjadi amat dan teramat penting bagi Nama Poso. Kenapa saya katakan tema ini begitu amat dan teramat penting? Sebab diperkirakan tahun 2030 sampai dengan 2040 Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana jumlah masyarakat dengan usia produktif jauh lebih banyak melebihi mereka yang termasuk dalam usia non produktif. Jadi 2030 bahkan sampai 2040 Indonesia akan memiliki banyak stok generasi yang produktif. Nah, oleh karenanya Nama Poso harus betul-betul dipersiapkan. Kalau bahasa tema kita dikatakan harus betul-betul diperlengkapi supaya siap menghadapi bonus demografi, agar bonus demografi itu menjadi peluang berdampak positif bagi bangsa dan negara ini. Sebenarnya GKPS Medan Timur ini punya banyak kekayaan, karena kita punya Nama Poso yang kreatif, yang inovatif. Tentu ini juga harus dihimpun dan ini juga harus dimanfaatkan. Bagaimana agar GKPS Resort Medan Timur juga siap menghadapi era kemajuan 4.0. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, salah satu tujuan diperlengkapi adalah agar Nama Poso Resort Medan Timur melakukan perbuatan baik. Kalau jujur kita menganalisa beberapa jenis tindakan kriminalitas di negeri ini, aktor, dalang, dan pelakunya tak sedikit kaum muda. Bahkan kalau kita ingat sewaktu mau disahkannya undang-undang
apa namanya itu, yang kumpulan undang-undang itu. Yang beberapa waktu lalu saya jadi lupa saya. Undang-undang apa? Omnibus Law, bukan Meligus Law ya. Banyak terjadi tindakan vandalisme. Dan para pelakunya itu kaum muda. Dimotori oleh kaum muda. Nah, saudara-saudari, jikalau ini tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, niscaya bonus demografi sebagai peluang tidak akan terwujud di negeri kita ini. Makanya sangat amat pentinglah tema kita ini, supaya kita khususnya kaum muda diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik. Ada yang mengatakan, untuk melakukan sesuatu yang jahat, untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, tak perlu belajar, tak perlu diperlengkapi. Namun berbeda untuk mengerjakan kebaikan. Seseorang itu harus terus-menerus dilatih, harus terus-menerus diperlengkapi agar kelak kebaikan itu terwujudkan. Gak perlu Anda belajar bagaimana caranya mencuri dompet Bapak. Tak perlu. Tak perlu Anda belajar bagaimana caranya mencuri sepeda motor. Gak perlu. Perbuatan-perbuatan jahat itu tidak perlu dipelajari. Tapi untuk sesuatu hal yang baik harus terus dilatih dan kita harus terus diperlengkapi. Paulus pun sebagai rasul menyadari betul akan hal tersebut. Makanya Timotius sebagai salah satu kadernya, sebagai salah satu anak rohaninya, dilatihnya dan diperlengkapinya untuk melakukan setiap perbuatan baik. Dan itu tidak terjadi secara instan. Butuh waktu yang panjang untuk memperlengkapi Timotius. Demikian juga dengan Timotius, keterpanggilannya untuk mendampingi Paulus bukan juga terjadi secara instan. Berpuluh tahun proses yang dihadapinya. Pesan Natalnya pada kita, ada beberapa hal yang dibukakan Paulus kepada kita, kepada Timotius dan kepada kita Timotius generasi zaman now ini, terkait memperlengkapi. Yang pertama dikatakan, berpegang teguhlah pada kebenaran. Berarti kita harus diperlengkapi untuk berpegang teguh pada kebenaran. Saudara-saudari, pernah nggak Anda menyaksikan orang yang berdebat kusir? Berdiskusi mati-matian, saling mempertahankan pendapatnya, namun ternyata akhirnya pendapat keduanya salah dan tak mendasar. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, ternyata dalam ibadah Natal ini, semua kita diajak agar berpegang pada kebenaran. Persoalan yang sering muncul, acap kali kebenaran yang kita pakai adalah kebenaran yang relatif. Bertolak pada diri sendiri. Merasa kita memiliki kebenaran, orang lain tidak. Merasa kita yang memiliki surga, orang lain tidak. Merasa agama kita yang paling benar, yang lain tidak. Merasa kita yang sudah melakukan beragama yang benar, orang lain tidak. Padahal, saudara-saudari, ada patron, ada aturan, ada rel yang resmi dipakai sebagai rujukan kebenaran. Namun rujukan kebenaran ini pun kadangkala jadi salah, sebab banyak penafsirannya. Bagaimana mungkin kita sebagai orang-orang muda melakukan sesuatu yang dikatakan kebaikan, padahal kita sendiri tidak tahu mana yang baik dan mana yang benar. Yang pertama tadi dikatakan berpegang teguh pada kebenaran. Kebenaran yang diyakini, kebenaran yang memang betul-betul menjadi patron, menjadi aturan, menjadi rel kita bersama. Yang kedua, kebaikan itu harus atau sudah sering diperdengarkan kepada kita. Saya yakin 90%, 99% nama Poso GKPS Resort Medan Timur adalah Kristen warisan. Ada di sini yang baru jadi Kristen? Yang baru dibaptis? Ada? Tidak kan? 99% pemuda nama Poso di GKPS Resort Medan Timur ini adalah Kristen warisan. Terlahir dari rahim seorang ibu yang Kristen. Maksud saya di sini, artinya memang sudah puluhan tahun lah kita
diperdengarkan kebaikan itu. Puluhan tahun orang tua kita memperlengkapi kita untuk kebaikan, mendidik kita di dalam iman percaya mereka, mendidik kita dalam budaya mereka dan lain sebagainya. Ibarat keranjang arang yang bila terus-menerus dicelupkan ke dalam air, lambat laun keranjang yang hitam pun berubah, akan mulai bersih. Jadi saudara-saudari, melalui ibadah Natal ini sudah sepantasnya lah kita memutar memori kita kembali, memutar pikiran-pikiran kita kembali untuk mengingat petuah dan nasihat yang menuntun kita pada kebaikan. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, melalui perikop khotbah Natal kita ini, Alkitab itu sebagai sumber kebenaran yang menuntun kita mengenal Kristus Yesus sebagai penyelamat. Ada di sini pemuda yang berumur 40 tahun? Ada? Belum ya? Yang 15 tahun ada? 15 tahun ke samping? Tak usah muluk-muluk kita perkirakan. Kita tarik saja rata-ratanya. Kalau saudara-saudari lihat wajah saya, wajah-wajah umur berapa ini? Terima kasih, benar. 20 katanya. Oh 50. Silakan ambil sepedanya. Nah, jika saya sekarang umur 25 tahun, ini bukan soal tes CPNS ya. Jika umur saya sekarang 25 tahun, kita katakanlah umur 7 tahun saya sudah lancar membaca, berarti sudah 18 tahunlah saya mahir membaca. Kalau umur saya 25 tahun sekarang, 7 tahun saya bisa membaca, berarti 18 tahunlah saya sudah banyak membaca. Termasuk baca Alkitab. Bila setiap tahun itu 48 kali saya berminggu, berarti saya sudah membaca 864 kali sebagian isi Alkitab. Kan begitu dia. Nah, Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa fungsi Alkitab itu adalah mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Berarti bayangkanlah 864 kali saya dididik. 864 kali saya diajar. Dinyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik saya dalam kebenaran. Alkitab kita ibaratkanlah semacam modul pembelajaran. Jadi kalau boleh kita katakan Alkitab ini semacam modul pembelajaran lah, yang berisikan kebenaran dan kebaikan, serta menjadi media untuk mengenal Allah. Alkitab sebagai modul pembelajaran dan menjadi media kepada kita untuk mengenal Allah. Dan Alkitab itulah yang memperlengkapi kita untuk melakukan perbuatan baik. Nah, saudara-saudari, tiga hal yang sudah saya sebutkan tadilah, itulah cara ataupun metode untuk memperlengkapi kita melakukan perbuatan baik. Yang pertama, berpegang teguh pada kebenaran. Yang kedua, kebaikan itu sudah sering diperdengarkan dan kita harus sering mengulang-ulangnya untuk mendengarnya. Dan yang ketiga, ada Alkitab sebagai modul pengajaran untuk menuntun kita pada kebaikan dan pengenalan kepada Tuhan. Jikalau merujuk data-data otentik yang disuguhkan oleh Matius, Markus, dan Lukas, orang-orang yang dipilih sebagai saksi lahirnya Juru Selamat juga diperlengkapi. Sehingga begitu ketemu dengan Yesus, sang bayi keselamatan itu, mereka mengenalinya, sujud bersembah dan membawa hadiah. Tentu ini menjadi perenungan bagi kita. Kalau tadi saya ibaratkan 864 kali, kalau kita katakan Alkitab itu adalah modul untuk memperlengkapi kita, apakah kita juga sudah mengenal yang mau lahir itu, Yesus Juru Selamat itu? Nah, saudara-saudari,
melakukan perbuatan kebaikan tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan besar. Yang kecil sekalipun Anda perbuat, itu juga akan diperhitungkan sebagai kebaikan. Rajin-rajin pun Anda meng-WA orang yang selamat ulang tahun, itu pun sebuah kebaikan. Sekali-sekali pun Anda nimbrung menyapa orang di grup WA, itu juga sebagai kebaikan. Tapi ada orang yang sudah 3 tahun dibangun grup WA-nya, tak pernah mengetik titik, selalu menjadi pembaca. Gak perlu kita melakukan hal-hal yang besar supaya itu disebut sebuah kebaikan. Melakukan hal yang kecil pun, menyapa, memberi senyum, dan lain sebagainya, itu juga sudah menjadi bagian dari kebaikan. Pun demikian di masa pandemi COVID-19 ini, yang belum berakhir, seperti doanya Inang Pendeta tadi. Dengan mencuci tangan, memakai masker, itu juga sebagai suatu kebaikan. Sebab selain Anda yang dilindungi dengan memakai masker, Anda juga sudah melindungi orang lain. Jadi jangan pak jago-jagohon, gak pakai masker. Ingat, Anda manusia, bukan Robocop. Hanya Robocop lah yang tak bisa terserang COVID-19. Tapi Anda manusia, Anda bisa terserang, Anda bisa pembawa, dan Anda bisa perantara COVID-19. Hal-hal kecil yang kita lakukan di masa pandemi ini, itu juga bisa memperlengkapi orang lain, menumbuhkan dan memaknai kasih Allah di tengah pandemi. Selamat diperlengkapilah, kiranya firman Tuhan ini menjadi alat untuk memperlengkapi kita semua melakukan kebaikan-kebaikan yang tak perlu besar. Hal-hal kecil itu juga bisa bagian dari kebaikan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajari kami bahwa kami diperlengkapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Benar Tuhan, kadangkala yang menjadi kendala bagi kami, khususnya kaum muda, kami sering melihat kebaikan-kebaikan itu dalam konteks yang besar. Padahal hal-hal yang kecil yang sering kami abaikan, itu juga menjadi bagian dari kebaikan-kebaikan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini, kami semakin memaknai bahwa sebelum kami melakukan kebaikan-kebaikan, kami juga harus berpegang teguh pada kebenaran. Kami juga harus sering mengulang-ulang, mengingat-ingat nasihat wejangan dari orang-orang yang mengasihi kami. Dan yang terutama, kami harus sering melihat Alkitab sebagai modul pembelajaran yang akan mengajari kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan khususnya semakin mengenal Engkau sebagai Allah dan penyelamat kami. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini, di tengah-tengah ibadah perayaan Natal kami ini, kami semakin diperlengkapi secara khusus di dalam menghadapi bonus demografi yang diperkirakan akan menjadi kebaikan bagi bangsa dan negara kami ini di tahun 2030 dan 2040. Terima kasih juga Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Biar juga Tuhan yang mengingatkan kami melalui orang-orang yang mengasihi kami, melalui gereja-Mu bahkan mengambil inisiatif sendiri untuk terus mematuhi protokoler kesehatan dengan ketat. Sehingga kami dapat melindungi diri kami dan juga dapat melindungi orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Tuhan, nama Poso-Mu yang ada di GKP Resort Medan Timur ini menjadi contoh dan teladan di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami juga mau berdoa Tuhan buat para pelayan Tuhan. Inang Pendeta Resort, Inang Pendeta Boru Purba, Inang penginjil kami Tuhan. Pimpinan majelis jemaat, pengurus resort, seluruh situasi amas dan pengurus-pengurus seksi yang senantiasa tetap melayani Tuhan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau yang membalaskan segala kebaikan dan kesungguhan pelayanan mereka selama ini. Tuhan tetap berikan kesehatan, Tuhan yang memelihara kehidupan mereka, serta mencukupkan apapun yang menjadi
kebutuhan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan, biar Engkau juga yang senantiasa memberikan imun yang kuat kepada para pelayan-Mu, bahkan kami juga para jemaat-Mu, sehingga tubuh kami ini juga mampu melawan kuatnya virus COVID-19 yang siap menghantam tubuh kami ini. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa kepadamu. Amin. Nah, sampailah kita di penghujung acara. Sebaiknya kita kumpulkan persembahan kita sebagai rasa syukur atas berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita bernyanyi dari buku lagu pelengkap Kidung Jemaat nomor 142 ayat 1-2. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau berikan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami, supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan
pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Horas, selamat Natal buat kita semua. Selamat Natal. Selamat Natal, sambil menyapa kiri kanannya, kita menyanyikan lagu Felix Navidad. Tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Kita memasuki acara perayaan, kita mintakan kata sambutan dari pengurus Nama Poso Resort. Shalom untuk kita semua. Selamat Hari Natal. Ya, kayak kurang bersemangat ya. Saya sapa dulu sekali lagi. Selamat Hari Natal. Ya, puji Tuhan. Yang saya hormati kepada Bapak Pengkhotbah kami, Pendeta Bima Saragi. Yang saya hormati mewakili dari full timer Resort Medan Timur, Inang Pendeta Rusmala Dewi. Yang saya hormati pimpinan harian Majelis Jemaat GKPS Pardamaian. Yang saya hormati Bapak Pembimbing kami, Pembimbing Nama Poso Resort Medan Timur, dan mewakili orang tua kami, dan terkhusus yang saya kasihi dan sayangi untuk semua Nama Poso Resort Medan Timur. Selamat Hari Natal.
Ya, puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yesus di mana hari ini dapat berlangsung perayaan Natal Nama Poso Resort Medan Timur yang kita lakukan secara virtual. Perayaan ini kita lakukan secara proses rekaman dan akan kita siarkan nanti untuk kita nikmati bersama-sama. Kami dari pengurus Resort Medan Timur mengucapkan terima kasih untuk semua pengurus pemuda, pengurus Nama Poso, jemaat yang sudah berletih, berlelah untuk sama-sama kita menyukseskan perayaan Natal ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai setiap apapun yang kita lakukan. Untuk teman-teman kami yang hari ini menonton dari rumah, kami juga mengucapkan selamat Natal. Biarlah melalui perayaan Natal ini sekalipun kita berada di rumah tidak mengurangi sukacita Natal. Melalui perayaan ini kita tetap sama-sama bisa menikmati indahnya Natal di tahun ini. Tidak lupa juga kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk semua tim yang sudah bersusah payah hari ini untuk melaksanakan untuk semua perangkat acara, untuk semua yang sudah membantu kami dari pengurus Nama Poso Resort untuk menyukseskan perayaan ini. Biarlah nantinya kita berdoa untuk sama-sama kita berdoa supaya kita tetap sehat sekalipun kondisi masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom, selamat Natal. Kata sambutan dari pembimbing Nama Poso Resort Medan Timur. Salam. Selamat Natal. Iya. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang pada hari ini kita sedang merayakan kelahirannya, karena kasih setianya, kemurahannya, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul untuk melakukan perayaan Natal, sekalipun dalam situasi COVID-19 melalui daring. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan khotbah untuk kita di tengah-tengah kita hari ini. Juga berterima kasih kepada Haganup full timer kita. Kemudian berterima kasih juga kepada semua PHMJ di Resort Medan Timur, GKPS Sidurame, GKPS Pardamaian, GKPS Sinar Gunung, GKPS Sukamulia, Naihoma GKPS Tembung. Yakin doa nami hubani haganu PHMJ nadop memberi dorongan hubani haganu pemuda ni Kuriata. Ase boy sidea ibagas nadear latihan jana makor jahon pasal Natal pemuda saresot
Medan Timur. Berterima kasih hanami khusus ni hubani kuriata GKPS Pardamaian, halani Ibere Ianan, tempat di mana acara Natal ini dilaksanakan. Kami juga berterima kasih kepada pemuda resort dan juga panitia yang sudah melakukan latihan demi latihan, JIR dan lain sebagainya, koordinasi. Ya, telah diberikan waktu yang terbaik untuk perayaan Natal kita pada malam hari ini. Hari ini kita diingatkan kembali melalui khotbah tadi. Situasi COVID telah membuat banyak orang terbatas. Ya, situasi COVID ini telah membuat banyak orang terbatas dalam banyak hal. Dari ekonomi, keuangan, pendidikan. Halani sekolah marhite daring, kan begitu? Banyak orang yang mengalami masalah-masalah yang baru. Termasuk kita orang Kristen. Selama ini kita melakukan kebaktian, berkumpul bersama-sama. Demikian juga Natal. Tetapi kali ini Natal harus dilaksanakan melalui daring atau online. Tapi kami percaya kepada seluruh pemuda yang ada di GKPS Resort Medan Timur ini tidak akan tergoncangkan oleh hanya karena COVID-19. Jika banyak hal terpengaruh oleh karena COVID-19, tapi kami yakin pemuda GKPS Resort Medan Timur tidak akan tergoncangkan. Karena kita selalu sama-sama dengan Tuhan dan yakin Tuhan senantiasa memberikan kekuatan buat kita. Sebagaimana khotbah tadi. Tahun ini memang dikatakan, abad ini dikatakan abad industri 4.0, di mana segala sesuatu harus mengarah ke teknologi informasi, internet, website, termasuk juga kebaktian-kebaktian, mengarah ke teknologi industri 4.0, karena kita sudah melalui daring. Artinya, pemuda harus dituntun, pemuda harus mengarahkan diri untuk tidak menjadi orang yang gagap teknologi. Tapi orang yang senantiasa memperbaharui diri di dalam teknologi sistem informasi. Kenapa demikian? Karena arah perkembangan zaman sudah ke sana. Jika ingin bersaing di tahun ke depan, mari persiapkan diri kita menguasai teknologi komputerisasi. Itu kami ingatkan. Kemudian yang berikut mau kami sampaikan, kita belum tahu bagaimana dengan tahun 2021. Tetapi perjalanan hidup akan tetap berlangsung. Jika saat ini perkuliahan, studi dilakukan melalui daring. Tetapi di luar itu, kita harus menggali kemampuan-kemampuan yang lain. Sehingga persaingan di 2021 dan tahun berikutnya, kita sudah siap seperti apa yang kita kemukakan dan khotbah yang telah kita dengarkan. Yang berikut yang mau kami sampaikan kepada seluruh pemuda Saresot, ya, pengurus-pengurus, karena ini akan ditampilkan Natal kita ini pada tanggal 29. Tanggal 19 Desember, maaf ya. Tanggal 19 Desember ini akan ditampilkan. Jadi harapan kami kepada kita semua pemuda, kita yang menjadi corong informasi di kuria kita masing-masing. Kami dari pengurus resort mengharapkan Natal ini harus ada laporan data yang bisa dilaporkan, ya,
melalui Natal ini. Apa itu? Misalnya kehadiran yang menonton secara daring. Teknisnya mungkin bisa dilakukan atau didiskusikan melalui Pemuda Resort. Ya, kemudian berapa orang kira-kira dari GKPS Sukamulia misalnya? Berapa orang dari Sinar Gunung, Tembung, sehingga ada terlapor jumlah yang mengikuti daring Natal Pemuda Resort itu, kita dapat mengetahuinya. Ya. Dan kalau bisa juga Boy di Patupu Galangan. Ya, ada laporannya. Kira-kira demikian. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada hari ini, pada kata sambutan ini. Terima kasih buat semuanya. Acara Natal telah berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Salam, selamat Natal. Kami mintakan mewakili orang tua nama Poso Resort Medan Timur. Ya, selamat Natal buat kita nama Poso yang ada di tempat ini. Selamat Natal juga saya ucapkan kepada nama Poso yang ada di rumah yang menonton secara daring. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan di mana pada malam hari ini kita boleh membuat suatu acara Natal bersama nama Poso Resort GKPS Resort Medan Timur meskipun secara virtual. Tidak mengurangi sukacita kita di dalam merayakan Natal. Pertama sekali yang kami hormati untuk full timer yang ada di GKPS Resort Medan Timur ini, yang kami hormati Bapak Pengkhotbah kami, Bapak Pendeta Bima Saragi, yang kami hormati pembimbing nama Poso GKPS Resort Medan Timur, yang kami hormati juga ini pengurus Resort nama Poso GKPS Resort Medan Timur beserta seluruh pengurus nama Poso di tingkat jemaat. Seperti saya katakan tadi, tidak mengurangi sukacita kita meskipun perayaan Natal kita buat secara virtual. Tetapi inilah salah satu cara bagi kita saat ini seluruh nama Poso yang ada di GKPS Resort Medan Timur ini. Harapan kami dengan tidak mengurangi kebersamaan kita selama ini, kita ingin tetap bersama, boleh merasakan sukacita Natal, kita tetap boleh merasakan sukacita. Apapun kejadian yang saat ini kita alami di dalam negara kita ini, masa sekarang ini pandemi COVID-19, sehingga kita tetap boleh bersukacita. Harapan kami dari orang tua, untuk anak-anak kami nama Poso yang ada di GKPS Resort Medan Timur, tetaplah berkarya dengan segala apa yang ada pada kita. Tetaplah berinovasi, tetaplah kreatif di tengah suasana yang membuat kita tidak boleh bertemu satu dengan yang lain. Kita doakan bersama agar suasana pandemi COVID ini boleh berlalu,
Dan kita harapkan di tahun-tahun berikutnya kita boleh merasakan sukacita Natal, kita boleh berkumpul bersama. Yang saya harapkan kepada kita semuanya, tetaplah semangat, tetaplah berdoa supaya kita dapat menjalani hari kedepannya di masa pandemi ini. Itu pesan kami buat anak-anak kami dan kepada seluruhnya pengurus nama Poso yang ada di Resort Medan Timur ini, termasuk pengurus nama Poso di tingkat jemaat. Tetaplah bersemangat, tetaplah bersukacita di dalam kepengurusan. Biarlah apa yang sudah diperbuat menjadikan kalian tetap kuat, bersatu di dalam kepengurusan. Itu harapan kami. Dan terakhir, saya hanya menyatakan kepada kita tetap bersukacita. Selamat Natal. Terima kasih. Kata sambutan mewakili dari Full Timer Resort Medan Timur. Selamat Natal buat para pemuda semua. Ya, pemuda yang ada di rumah, selamat Natal juga. Hari ini pemuda GKPS Resort Medan Timur bersukacita. Tapi sebelum itu saya menyapa pimpinan Majelis Jemaat GKPS Pardamaian. Selamat Natal. Nah, pembimbing pemuda Resort Medan Timur Bapak Situa Pak Pahan, selamat Natal. Yang mewakili orang tua yaitu Bapak Damanik, selamat Natal. Buat orang tua yang ada di rumah, selamat Natal. Halo para orang tua, pasti kita bahagia kalau anak-anak kita ini berbahagia. Kami full timer dari resort ini juga sangat berbahagia. Bipo kita tadi seharusnya meragenda, tapi karena sesuatu hal rekaman di GKPS Sidorame sudah duluan ke GKPS Sidorame. Salam dari inang penginjil kita, dan pendeta Rosedula juga tidak dapat hadir untuk waktu ini. Anak-anak yang kami sayangi, saya senang mendengar khotbah pendeta tadi, di mana dia mengatakan pemuda itu harus diperlengkapi. Saya setuju, karena persaingan kalian ke depan banyak sekali. Untuk itu anak-anak kami tersayang, supaya kamu tidak tersisih kemajuan zaman ini, belajar, 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 belajar. Dan bukan hanya belajar, iman percayamu juga harus kamu tetap makin tingkatkan. Supaya kamu boleh berbahagia, mempersiapkan masa depanmu. Supaya kamu nanti dapat menjadi bapak dan ibu anak-anakmu yang baik. Halo pemuda, siapa yang sudah buru-buru menikah? Pendeta senang. Kebetulan di belakang juga sudah ada sepasang bimbingan pranikah yang akan menikah hari Jumat ini. Semoga pemuda juga cepat-cepat menyusul. Inilah kata sambutan dari kami. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Buat pemuda yang mau menikah juga selamat Natal. Ya. Kami mintakan kata sambutan mewakili pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Pardamaian. Ya,
Selamat Natal kami ucapkan kepada nama Poso GKPS Resort Medan Timur. Selamat Natal kepada pemuda GKPS Resort Medan Timur. Ya, terima kasih. Pertama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan ini diberi waktu kepada kita semua pemuda Resort Medan Timur merayakan Natal bersama di tempat ini. Oleh karena itu, kami dari pimpinan Majelis Jemaat GKPS Resort Pardamaian mengucapkan selamat Natal bagi yang hadir di sini, begitu juga selamat Natal kepada pemuda kami yang ada di rumah. Di sini tadi ada ditulis subtema, melalui perayaan Natal hendaklah nama Poso semakin menumbuhkan dan memaknai kasih Allah di tengah pandemi Covid di Indonesia. Artinya ase iharapkan hubani pemuda boitongon semakin memaknai nahado pandemi Covid sapulusia nadong bani panorangon ase semakin boy hita mengadongkon atape boy hita mematuhi protokol kesehatan ibani na mengadahon kebaktian-kebaktian baik mai berupa Natal atape para mingguan. Jadi hanami habani PHMJ Medan Timur GKPS Pardamaian mengucapkan selamat Hari Natal. Sekian dan terima kasih. Dengan demikian berakhirlah acara perayaan Natal nama Poso GKPS Resort Medan Timur. Akhir kata kami ucapkan selamat Natal dan mohon maaf jika kami ada salah kata. Dan juga yang pastinya buat semuanya kita harus selalu jaga kesehatan kita dan pastikan kita selalu pakai masker saat keluar dari rumah dan selalu membawa hand sanitizer-nya ya. Selamat bertemu Natal. lagi di Natal tahun depan. Dah. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Ayo dong semuanya teman-teman kita bisa angkat Feliz tangannya ya. Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Selamat Natal semuanya.